Selamat pagi, perkenalkan saya Dokter Tika, saya dokter yang jaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan siapa, umurnya berapa, dan pekerjaannya apa ya? Ya, selamat pagi dok, saya Widya, umur saya 20 tahun, pekerjaan saya mahasiswa. Ya, ada Widya, datang dengan keluhan apa ya dik, apa yang bisa saya bantu? Ya dok, jadi saya ada benjolan di payudaranya, di payudara kiri sih dok, saya ngerasainnya. Tapi benjolannya tuh nggak, dia tuh bergerak gitu, mobile gitu sih dok, istilahnya katanya. Dia nggak sakit, saya kira bakal cepat hilang kan, benjolannya tuh hilang sendiri, tapi ternyata nggak hilang-hilang. Terus setelah saya nanya-nanya sama teman-teman saya yang ternyata anak kedokteran, saya disuruh periksa. Ya Dewi, dia benjolannya kalau boleh tahu dia menetap terus atau muncul hilang lagi ya? Terus apakah sudah pernah ke dokter sebelumnya atau mungkin menghilang sebelumnya? Jadi dok, saya belum pernah ke dokter sama sekali. Ini baru pertama kali. Terus benjolannya juga nggak hilang-hilang dari 3 bulan yang lalu dok. Baik, apakah di keluarganya adik Widya ada yang mengeluhkan hal yang sama, memiliki benjolan di payudaranya? Di keluarga saya nggak ada sih dok, ibu juga nggak ada, bapak nggak ada, nenek juga nggak ada yang menderita kanker payudara atau mengalami keluhan benjolan sebelumnya. Baiklah, Adik Widya, berdasarkan keluhan adik tadi, untuk menentukan diagnosisnya apa, di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Mungkin pemeriksaannya akan sedikit kurang nyaman karena Adik Widya harus membuka baju dan saya juga harus memegang payudara Adik Widya. Apakah Adik Widya bersedia? Enggak. Baik dok, saya bersedia. Enggak. Baik, Adik Widya bisa menuju ke bed, yang mana di sini juga tempatnya sudah dipastikan aman ya, privasinya, karena ruangannya sudah tertutup. Selagi saya akan melakukan cuci tangan prosedur 6 langkah terlebih dahulu dan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Enggak. Baiklah, setelah selesai melakukan cuci tangan prosedur 6 langkah dan setelah menggunakan APD berupa masker dan juga sarung tangan. Baik adik, silakan duduk dulu. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, yaitu saya akan mengamati payudara adik ya, mulai dari yang kanan lalu yang kiri. Baik, selanjutnya adik mungkin bisa mengangkat tangannya ke atas kepala. Ya. Baiklah, dari pemeriksaan inspeksi ini bentuk dan besar payudaranya simetris ya, kanan dan kiri, tidak didapatkan adanya perubahan warna nipel, tidak terdapat benjolan dan tidak terdapat ulkus atau bekas luka. Pergerakan payudaranya juga simetris kanan dan kiri dan terlihat adanya retraksi nipel. Selanjutnya silakan adik letakkan tangannya di pinggang untuk mengontraksikan otot pectoralis majornya. Baik, dari hasil inspeksi, bentuk dan besar payudaranya simetris, kanan dan kiri, tidak didapatkan adanya perubahan warna nipel, tidak terdapat benjolan, tidak terdapat ulkus atau bekas luka, pergerakan payudaranya simetris kanan dan kiri, dan terlihat adanya retraksi nipel pada payudara kiri. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Jadi adik silakan berbaring ya. Saya akan memposisikan adik dalam posisi supinasi dan saya akan berdiri di sebelah kanan pasien. Pertama saya akan melakukan palpasi pada payudara yang asimptomatis atau payudara sebelah kanan. Baik. Selanjutnya saya akan meletakkan bantal di bawah sebelah kanan agar pasien bisa memposisikan lengan atas melewati kepala. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi dengan menggunakan teknik 3 jari dan mengakses 4 kuadran dari payudara dari luar menuju ke dalam dengan gerakan melingkar.
Baiklah, dari palpasi yang saya lakukan pada payudara bagian kanan tidak ditemukan adanya benjolan ataupun hasil abnormal lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada axillary line. Di sini juga saya tidak ada menemukan pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menekan atau memencet bagian putingnya untuk mengetahui apakah adanya discharge abnormal atau tidak. Baik, Dik, tolong dipencet ya bagian putingnya. Berdasarkan hasil pemencatan ini, ternyata tidak ada discharge abnormal. Baiklah, selanjutnya saya akan memeriksakan kelenjar getah bening dari ketiak kanan terlebih dahulu. Di sini saya akan mengakses dari ukuran, konsistensi, dan fiksasinya. Baik, dari hasil pemeriksaan kelenjar getah bening bagian kanan tidak didapatkan adanya pembesaran dan hasil abnormal lainnya. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan di bagian ketiak kiri. Di bagian ketiak kiri juga saya tidak ada menemukan adanya pembesaran hasil kelenjar getah bening dan hasil abnormal lainnya. Kemudian saya akan melanjutkan pemeriksaan kelenjar getah bening di regional di bagian intraklavikula, supraklavikula, dan cervical. Baiklah, dari hasil palpasi kelenjar getah bening di bagian intraklavikula, supraklavikula, dan cervical juga tidak didapatkan adanya pembesaran dan hasil abnormal lainnya. Pemeriksaannya sudah selesai ya, Adik. Jadi bisa dikenakan kembali lagi pakaiannya dan kembali duduk ke kursi, dan saya akan kembali melakukan cuci tangan prosedural memakan. Dari hasil pemeriksaan pada benjolan tersebut, saya menemukan lokasinya di bagian kiri atas dengan ukuran kira-kira 2-3 cm dengan batas tegas dan konsistensi lunak dan juga berfluktuasi. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk menekan nipple atau putingnya untuk menentukan di sini apakah adanya discharge atau tidak. Baiklah, tidak ditemukan adanya discharge abnormal. Selanjutnya saya juga akan memeriksakan axillary line. Dari pemeriksaan axillary line, saya tidak menemukan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya, saya akan memeriksakan kelenjar getah bening di ketiak kanan terlebih dahulu. Adik dimohonkan untuk berdiri, mengambil posisi duduk lagi ya. Jadi Widya, berdasarkan pemeriksaan tadi pada payudara kanan tidak ditemukan adanya kelainan apapun, warna kulit normal, putingnya normal, juga tidak didapatkan adanya pembesaran kelenjar atau adanya massa. Sedangkan pada payudara kiri tadi saya mendapatkan adanya massa di arah jam 2 dengan ukuran 2-3 cm dengan tepi rata dan juga berfluktuasi. Untuk kelenjar getah bening di sekitar aksila dan juga cervical tidak ada kelainan maupun pembesaran. Untuk dugaan sementara diagnosisnya adalah FAM atau fibroadenoma mama, yang mana sebenarnya penyakit ini tuh tidak berbahaya, jadi hanya perlu diobservasi saja, dan ini tuh merupakan penyakit yang normal dialami oleh remaja 18-20 tahun. Sebenarnya apakah ada yang ingin ditanyakan, Dek? Ada, Dok, yang ingin saya tanyakan lagi. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, terima kasih Ade Widya, semoga cepat sembuh. Tapi nanti kalau terlihat semakin membesar dan Ade Widya kurang nyaman, bisa datang lagi ke sini ya. Terima kasih.